Shalom, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Salam dalam kasih Yesus Kristus Tuhan kita. Selamat hari Minggu. Hari ini 16 November 2025. Kembali Mana Surgawi menjumpai Bapak Ibu. Renungan hari ini berjudul Monumen Michael Servetus. Mari kita membaca firman Tuhan dari 1 Yohanes 3 ayat 18. Anak-anakku, marilah kita mengasihi, bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Monumen Michael Servetus didirikan oleh masyarakat Jenewa tahun 1903. Inisiatif pembangunan monumen ini berasal dari kelompok warga dan intelektual Jenewa yang ingin mengakui kesalahan sejarah terkait eksekusi Michael Servetus pada tahun 1553. Monumen ini bukan didirikan oleh gereja atau kelompok Kristen tertentu, melainkan oleh pemerintah kota dan warga sebagai bentuk refleksi historis dan moral. Monumen ini diresmikan pada 1 November 1903, tepat 350 tahun setelah kematian Michael Servetus. Lokasinya berada di Chapel, Jenewa, dekat tempat di mana Michael dieksekusi dengan dibakar hidup-hidup. Tujuan utama pembangunan monumen ini adalah masyarakat Jenewa ingin mengakui bahwa eksekusi Michael adalah tindakan yang salah dan bertentangan dengan prinsip kebebasan berpikir dan beragama. Monumen ini menjadi simbol pentingnya kebebasan berpikir dan beragama di tengah masyarakat modern. Selain itu, monumen ini sebagai peringatan agar peristiwa serupa tidak terulang kembali. Terjemahan bebas untuk tulisan pada monumen itu adalah untuk mengenang Michael Servetus, korban intoleransi agama yang dibakar hidup-hidup di Chapel pada 27 Oktober 1553. Kami penerus Calvin menghormati sang reformator, namun menyesali kesalahan zamannya mendirikan monumen penebusan ini pada 27 Oktober 1903. Siapa Michael Servetus dan mengapa ia dihukum mati? Michael lahir tahun 1511 di Spanyol. Ia menempuh pendidikan di bidang hukum di Universitas Saragossa dan kemudian melanjutkan studi kedokteran di Paris. Michael dikenal sebagai seorang ilmuwan dan teolog yang memiliki pemikiran kritis terhadap ajaran-ajaran yang umum pada zamannya. Ia menulis beberapa karya penting, termasuk penelitian tentang sirkulasi darah dalam tubuh manusia. Selain itu, Michael juga aktif dalam diskusi-diskusi teologis dan menerbitkan buku-buku yang menarik perhatian banyak orang. Dia mempunyai pandangan teologi yang berbeda dari yang dianut kebanyakan orang Kristen pada waktu itu. Pada akhirnya, pandangan-pandangannya yang kontroversial tentang doktrin Kristen itu membuat dirinya ditangkap di Jenewa. Peristiwa pembakaran Michael adalah suatu peristiwa yang ironis. Bagaimana tidak ironis? Karena yang melakukan adalah gereja yang notabene sebagai pengajar tentang kasih dan pengampunan. Seringkali tanpa kita sadari, kita juga bisa terjebak dalam sikap yang bertentangan dengan nilai-nilai yang kita imani. Kita mengaku mempunyai kasih, namun dalam praktiknya mudah sekali bagi kita untuk menghakimi, menolak, atau bahkan menyakiti sesama yang berbeda pandangan dengan kita. Kita dipanggil untuk hidup dalam kasih dan kebenaran bukan hanya dalam perkataan, tetapi juga dalam tindakan nyata. Peristiwa tragis seperti yang dialami Michael Servetus menjadi pengingat bagi kita untuk terus memeriksa hati dan perbuatan agar tidak jatuh dalam kemunafikan atau fanatisme yang membutakan. Kata-kata bijak, terangilah dunia ini dengan perbuatan baikmu, bukan dengan perkataan yang manis-manis. Bapak Ibu, mari kita akan sama-sama berdoa. Bapa, terima kasih karena telah mengingatkan kami bahwa tindakan kami harus berpadanan dengan firman Tuhan. Mampukan kami, Bapa,
Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu bisa menjadi berkat untuk saudara-saudara kita yang lain dengan menyebarkan link renungan mana surgawi ini. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.